Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Hassana dengan NIM 21103070032 dari kelas HTNA. Di sini saya akan mempresentasikan makalah dari kelompok 9, yaitu menulis kritik. Bagian A, struktur penulisan kritik. Pengertian kritik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kritik memiliki arti kecaman atau tanggapan, kadang-kadang disertai uraian dan pertimbangan baik buruk terhadap suatu hasil karya, pendapat, dan sebagainya. Kemudian ciri-ciri kritik. Memberikan jawaban bagi seluruh objek studi. Memberikan pemikiran secara baik atau buruk dari sebuah karya sastra. Bersifat objektif atau tidak memihak. Menyediakan solusi yang bersifat membangun. Menjelaskan sebuah penilaian pribadi tanpa memuat ide. Selanjutnya, beberapa jenis kritik. Jenis yang pertama yaitu kritik judisial, yang kedua kritik induktif, yang ketiga kritik historis, yang keempat kritik perspektif, yang kelima kritik filosofis. Lalu struktur penulisan kritik. Kritik pada umumnya bersifat eksplisit, yang bertugas membongkar suatu hal untuk menjelaskan semuanya. Membongkar di sini bermaksud penulis kritik menggunakan analisis berdasarkan pengetahuan, teori, atau disiplin ilmu tertentu secara umum. Struktur penulisan kritik adalah sebagai berikut. Yang pertama, deskripsi. Tahapan menemukan, mencatat, dan mendeskripsikan segala sesuatu yang dilihat apa adanya tanpa berusaha melakukan analisis atau mencoba untuk mengambil sebuah kesimpulan. Yang kedua, analisis. Tahapan dalam kritik untuk menelusuri sebuah karya ataupun kebijakan berdasarkan struktur formal ataupun unsur-unsur yang bersifat sebagai pembentuk. Yang ketiga, penafsiran. Tahapan dalam kritik di mana seseorang harus menginterpretasikan atau menafsirkan makna yang meliputi tema yang digarap, tema yang coba dimunculkan, ataupun masalah-masalah yang dikedepankan. Yang terakhir yaitu yang keempat, evaluasi. Tahapan dalam kritik yang menilai secara kritis sebuah karya dengan tujuan untuk menentukan seberapa tinggi kualitas sebuah karya. Dalam penulisan proses evaluasi atau penilaian kritis sebuah karya. Kemudian bagian yang kedua yaitu ekspresi evaluatif. Pengertian ekspresi evaluatif. Ekspresi evaluatif berasal dari dua kata yaitu ekspresi dan evaluatif. Ekspresi evaluatif masing-masing memiliki makna yang berbeda. Dalam KBBI, ekspresi memiliki dua arti. Arti yang pertama yaitu proses menyatakan, memperlihatkan atau menyatakan maksud, gagasan, perasaan, dan sebagainya. Arti yang kedua yaitu pandangan air muka yang memperlihatkan perasaan seseorang. Evaluatif berakar dari kata evaluasi. Menurut KBBI, evaluatif memiliki dua arti. Arti yang pertama yaitu berhubungan dengan evaluasi, dan arti yang kedua yaitu bersifat evaluasi. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ekspresi evaluatif merupakan pandangan seseorang yang memperlihatkan perasaan dengan tujuan untuk memberikan evaluasi atau penilaian terhadap objek yang diamati. Selanjutnya, langkah-langkah evaluasi. Langkah pertama, menentukan apa yang dievaluasi. Yang kedua, merancang kegiatan sebagai tata cara dalam evaluasi. Yang ketiga, pengumpulan data sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Nomor 4, pengolahan dan menganalisis data yang telah terkumpul. Nomor 5, laporan hasil evaluasi dari data yang telah dikelola dan dianalisis. Nomor 6, yang terakhir, tindak lanjut evaluasi untuk mengambil keputusan dalam mengatasi masalah. Bagian ketiga, pengandaian non-real. Pengertian pengandaian non-real. Kalimat pengandaian merupakan ungkapan yang menunjukkan suatu keinginan yang belum terpenuhi, namun bermaksud untuk melakukan hal tersebut. Walaupun terkadang konteks kalimatnya seperti hanya impian atau angan-angan, kalimat pengandaian juga menunjukkan suatu persyaratan. Dalam bahasa Indonesia, kalimat pengandaian atau kalimat bersyarat biasanya diekspresikan dengan menggunakan ungkapan maka, kalau, apabila, jika, seandainya, andaikan, dan bila. Lalu fungsi kalimat pengandaian. Yang pertama, menyatakan ungkapan tentang sesuatu yang belum terjadi atau terpenuhi dan nanti akan dilakukan pada masa mendatang. Yang kedua, menyatakan ungkapan tentang sesuatu yang tidak mungkin atau tidak bisa dilakukan karena merupakan hal mustahil. Poin ketiga, apabila fungsi kalimat pengandaian pada poin nomor 2 hanya berupa pernyataan dan angan-angan belaka, maka dengan fungsi pada poin nomor 1 menyatakan tentang sebuah persyaratan atau keadaan yang harus terjadi sehingga sesuatu hal yang menjadi tujuan tersebut dapat dilakukan.
Kemudian jenis-jenis kalimat pengandaian. Yang pertama, kalimat pengandaian yang menyatakan sesuatu belum dan akan dilakukan. Yang kedua, kalimat pengandaian yang menyatakan sesuatu yang tidak mungkin atau tidak bisa dilakukan. Bagian keempat yaitu membaca kritis. Pengertian membaca kritis. Membaca kritis dapat diartikan sebagai tindakan atau tingkatan keterampilan membaca yang bertujuan memahami makna teks secara mendalam dengan mengaplikasikan proses berpikir kritis, melibatkan kemampuan analisis, sintesis, dan evaluasi untuk memahami makna secara menyeluruh, baik yang bersifat tersirat maupun tersurat. Hakikat dalam membaca kritis. Membaca kritis merupakan proses membaca yang dilakukan untuk memahami secara mendalam informasi yang terkandung dalam bacaan, baik informasi tersurat dari pesan tertulis maupun informasi terselubung yang berada di balik teks yang menerapkan proses berpikir kritis terhadap bacaan. Aktivitas membaca kritis melibatkan proses kognitif yang tinggi. Pembaca dituntut menerapkan proses berpikir analitik, sintetik, dan evaluatif. Kemudian aspek penting yang harus diperhatikan dalam membaca kritis. Yang pertama yaitu menginterpretasi, yang kedua menganalisis, yang ketiga mengorganisasi, yang keempat memberikan nilai, yang kelima menerapkan. Kemudian tujuan membaca kritis. Yang pertama, memahami apa yang dimaksud oleh penulis. Yang kedua, memahami organisasi dasar sebuah tulisan. Yang ketiga, dapat menilai penyajian seorang penulis. Yang keempat, menerapkan prinsip kritis pada bacaan sehari-hari. Yang kelima, meningkatkan minat baca, kemampuan baca, dan berpikir kritis. Yang terakhir, yang keenam, yaitu mengetahui prinsip-prinsip penilaian bacaan. Kemudian, langkah-langkah membaca kritis. Langkah pertama yaitu survei buku. Langkah kedua membuat pertanyaan. Langkah ketiga membaca. Langkah keempat evaluasi. Dan langkah yang terakhir, yang kelima, yaitu meninjau ulang. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mungkin apabila terdapat sebuah kesalahan maupun kekurangan itu murni datangnya dari saya. Dan apabila terdapat suatu kelebihan itu murni datangnya dari Allah. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.